Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Yuni Karlinasari, dari kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau, dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan jurusan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran IPS pada pembelajaran tematik dengan mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama, A. Analisis pembelajaran IPS tematik. Sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna kegiatan pembelajaran bagi anak kelas awal SD. Sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditetapkan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-subtema dari bidang studi lain yang terkait. Volagiti 1991. Menurut Depdiknas 2007 menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa sejalan dengan pendapat di atas. Yang kedua adalah B. Model pembelajaran IPS. Model integrasi berdasarkan topik dalam pembelajaran IPS keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dalam yang dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS. Kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Secara sosiologis, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Sehingga historis dari waktu ke waktu, kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui potensi yang berkaitan dengan ekonomi. Yang ketiga, C. Perencanaan pembelajaran tematik. Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan pembelajaran tematik, yaitu 1. Pemetaan kompetensi dasar, 2. Pengembangan jaringan tema, 3. Pengembangan silabus, 4. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, D. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahap kegiatan, yaitu kegiatan pembukaan, awal, pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan kurang lebih 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Kegiatan inti 3 jam pelajaran atau 3 kali 35 menit dan kegiatan penutup 1 jam pelajaran atau 1 kali 35 menit. Yang kelima, penilaian pembelajaran tematik.
Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar. Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.